warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, masih bersama saya Siska Priani. Saat ini saya sedang berada di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila di Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus. Acara hari ini yaitu pelantikan 10 PAC Tanggamus yang akan diikuti oleh peserta dari beberapa PAC. Mari kita saksikan rangkaian acaranya. Ini yang saya inginkan, kita bersatu padu untuk membela masyarakat. Ketimpangan demi ketimpangan, keserakahan demi keserakahan, kita luruskan ke jalan lurus. Jalan lurus, luruskan hati, luruskan jiwa, luruskan pikiran. Ketua Pemuda Pancasila mengharapkan pemimpin Tanggamus yang berhati lurus. Ketua Pemuda Pancasila mengharapkan pemimpin Tanggamus yang berhati lurus. Dikatakan oleh Ketua Pemuda Pancasila Anwar di hadapan pengurus dan anggota Pemuda Pancasila bahwa pemimpin Tanggamus harus berhati lurus dalam acara pelantikan 10 PAC Pemuda Pancasila Sabtu 1 Juni 2024. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara pelantikan 10 PAC Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus yang dilanjutkan dengan Ikrar Pemuda Pancasila dihadiri dengan ratusan pengurus dan anggota. Pancasila berikrar. Kami Pemuda Pancasila berikrar. Satu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Dua. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Empat. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Pada acara ini turut hadir Kapolsek yang diwakili Babin Kamtipnas dan Ramil yang diwakili Babinsa, Camat Gunung Alif, Kepala Pekon Banjarnegeri, dan seluruh anggota Pemuda Pancasila dari seluruh cabang dan ranting di Kabupaten Tanggamus. Sekretaris Pemuda Pancasila Yonda Afrizal menjelaskan beberapa PAC yang dilantik. Surat keputusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus nomor 001.1.2 garis miring KPTS garis miring MPC strip PP garis miring TGM garis miring 511 garis miring 2024
tentang susunan dan komposisi kepengurusan pimpinan anak cabang dan penasehat organisasi pemuda Pancasila kecamatan masing-masing masa bakti 2024-2026. Saya sebutkan PAC kecamatan masing-masing. 1. Kota Agung Pusat, 2. PAC Kota Agung Barat, 3. Kota Agung Timur, 4. PAC Kecamatan Gisting, 5. Kecamatan Sumberjo, 6. Kecamatan Gulit, 7. Kecamatan Talang Padang, 8. Kecamatan Air Naningan, 9. Kecamatan Ulbelu, 10. Pugung. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus setelah menimbang bahwa demi kesinambungan dan perkembangan organisasi pemuda Pancasila diperlukan kepemimpinan dan pengurusan yang benar-benar memahami dan menghayati hasil keputusan MUB 9 Pemuda Pancasila, bahwa untuk mencapai daya guna melaksanakan amanat keputusan MUB 9 Pemuda Pancasila, keputusan Muswil 7 Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, serta keputusan Muscap 7 Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus, diperlukan kepengurusan kolektif yang mempunyai kemampuan kerja, memiliki waktu dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi. Acara dilanjutkan dengan pelantikan PAC di 10 kecamatan. Ketua Pemuda Pancasila PAC Kopus siap untuk dilantik? Siap. 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 Sudah memahami ADRT? Siap. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus untuk melantik Ketua PAC Kopus untuk menghidupkan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kopus sampai ke ranting-rantingnya. Saya Ketua PAC Kota Agung Pusat siap menghidupkan PAC Kota Agung Pusat sampai ke anak ranting. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus untuk melantik Ketua PAC Bung Amrizal untuk menghidupkan PAC di Kecamatan Kota Agung Barat sampai ke ranting-rantingnya. Saya Ketua PAC Kota Agung Barat Pemuda Pancasila siap untuk mengibarkan bendera sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus untuk melantik Ketua PAC Kota Agung Timur untuk menghidupkan PAC sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku PAC Kota Agung Timur siap untuk menghidupkan PAC Kota Agung Timur sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus siap untuk melantik Bung Erik sebagai PAC Kecamatan Gisting untuk menghidupkan PAC Gisting sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua PAC Kecamatan Gisting siap menghidupkan PAC Kecamatan Gisting sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus untuk melantik Ketua Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Sumberjo untuk menghidupkan PAC sampai ke ranting-rantingnya. Saya PAC Sumberjo siap untuk menghidupkan PAC Sumberjo sampai ke ranting-rantingnya.
Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus siap untuk melantik Ketua Kecamatan Gunung Alif untuk menghidupkan PAC dan ranting-rantingnya. Saya Ketua PAC Kecamatan Gunung Alif siap mengibarkan bendera Pemuda Pancasila sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus untuk melantik PAC Talang Padang untuk menghidupkan panji-panji Pemuda Pancasila sampai ke ranting-ranting. Saya Ketua PAC Talang Padang siap menghidupkan Pemuda Pancasila sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus untuk melantik Ketua PAC Air Naningan untuk menghidupkan Pemuda Pancasila sampai ke ranting-rantingnya. Saya Ketua PAC Air Naningan siap menghidupkan PAC Air Naningan sampai ke ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus siap untuk melantik Ketua PAC Bulu Blu untuk menghidupkan PAC sampai ke ranting-rantingnya. Saya PAC Kecamatan Ulu Blu siap menghidupkan jajaran beserta ranting-rantingnya. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus untuk melantik Ketua PAC Pugung untuk menghidupkan PAC sampai ke ranting-rantingnya. Saya Ketua PAC Pugung siap untuk menghidupkan PAC Pugung sampai ke ranting-rantingnya. Anwar, Ketua MPC Pemuda Pancasila dalam sambutannya mengatakan, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan dalam acara RPPAC atau pelantikan Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Tenggamus secara bersamaan 10 PAC yang sekali dilantik. Saya harapkan mudah-mudahan ketua-ketua PAC untuk menghidupkan PAC di kecamatan masing-masing sampai ke ranting-rantingnya. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada ketua PAC seluruhnya yang ada di Kabupaten Tenggamus. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Tanpa kalian Pemuda Pancasila tidak berdiri di Kabupaten Tenggamus ini. Sesuai dengan 6 periode Pemuda Pancasila di Kabupaten ini patuh karena kita tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Jadi mohon untuk rekan-rekanku PAC, jajaran ranting semuanya, ini yang kita harus tanamkan dalam hati, keadilan yang harus kita tanamkan di Kabupaten Tenggamus ini. Setuju? Kita bersatu padu untuk membela masyarakat. Ketimpangan demi ketimpangan, keserakahan demi keserakahan, kita luruskan ke jalan lurus. Jalan lurus, luruskan hati, luruskan jiwa, luruskan pikiran. Pada kesempatan yang sama, dalam statementnya Ketua Pemuda Pancasila Anwar menyampaikan secara terbuka untuk dukungannya di Pilkada Tanggamus, mendukung secara pribadi dan organisasi kepada bakal calon Bupati Haji Muhammad Saleh Asnawi. Acara pelantikan ini 10 PAC kecamatan yang ada di Kabupaten Tenggamus yang kita lantik, baru 10 ini. Pandangan untuk Tenggamus ini supaya mereka ini setelah dilantik, mereka setidaknya memperhatikan masyarakat yang ada di kecamatan mereka sendiri-sendiri. Untuk apapun itu keluhan masyarakat, mereka harus membantu masyarakat untuk kedepannya. Keadaan Tenggamus itu yang telah dibicarakan sama rekan-rekan tadi, kurang memperhatikan masyarakat dari bansosnya, dari pembangunannya, dari segala bidang itu kurang diperhatikan oleh Bupati Tenggamus. Nah, untuk kedepannya ini kita harus, kalau tidak beliau yang memperhatikan, dari Pemuda Pancasila juga memperhatikan masyarakat untuk kedepannya bagaimana Tenggamus itu maju bersama dengan pemimpin yang ada di Tenggamus. Kita dari Pemuda Pancasila siap maju ke depan untuk memilih MSA. Siapa MSA itu? Muhammad Saleh Asnawi, untuk menduduki Bupati Tenggamus. Mudah-mudahan untuk masyarakat Tenggamus maju dan adil. Setidaknya perusahaan-perusahaan yang akan masuk di sini ke Tenggamus akan dihidupkan semua begitu. Keyakinan saya setelah ke beliau di daerah luar, di Tangsel ya, bisa maju. Setidaknya kita iri dengan beliau. Kenapa daerah sendiri Tenggamus, beliau kelahiran di Tenggamus, kok di sini nggak dimajukan begitu? Karena beliau tidak memimpin di sini. Jadi adanya masyarakat menginginkan beliau untuk pulang ke Tenggamus untuk menjadikan Tenggamus maju untuk kedepannya begitu. Itu limbah itu harus diperhatikan, setidaknya perusahaan ataupun pemerintah daerah harus memperhatikan masyarakatnya yang terdampak di lingkungan perusahaan terdekat di wilayah itu. Apakah ada upaya-upaya dari masyarakat Pemuda Pancasila ini untuk perbaikan-perbaikan? Oh, kalau kita cuma menjembatani masyarakat, kalaupun masyarakat tidak tahu kemana arahnya, kita akan arahkan. Dalam arti kata menuntut hak mereka yang ada di Kabupaten Tenggamus. Kalau dari Pemuda Pancasila sendiri itu tidak ada dana, karena ini ormas yang sifatnya tidak ada usaha ataupun tidak ada pendapatan. Sedangkan selama ini Ormas Pemuda Pancasila tidak diperhatikan di Kabupaten Tenggamus ini oleh pemerintah itu sendiri. Ya, setidaknya pemerintah daerah itu mengalokasikan dana, setidaknya itu dari ADD ya. ADD dari sekian itu dia dialokasikan dananya untuk dana hibah, ataupun itu memang udah ada dana hibah sendiri dari RI yang menuju ke Kabupaten Tenggamus. Itu namanya dana hibah untuk mensejahterakan Ormas Pemuda Pancasila di Kabupaten Tenggamus. Selama ini 6 periode, berarti 1 periode 4 tahun. Berarti kalau 6 periode kalikan berapa tahun itu yang pakum di Kabupaten Tenggamus ini. Sumber dananya untuk kegiatan ini adalah sokongan dalam arti kata sudah swadaya. Kalau bahasa kami dulu sokongan ya, kalau swadaya. Jadi Pemuda Pancasila yang ada sini, ketuanya masing-masing sokongan. Berapa nih budgetnya kita? Estimasi anggarannya berapa? Kan begitu. Saya pelantikan itu tidak pernah diperhatikan, muscap pelantikan tidak pernah diperhatikan dari Pemuda Pancasila ini sendiri. Nah, jadi
Kalaupun anggarannya itu 80 juta, berarti kami akan terkena 100.000, 80.000. Itulah yang selama ini saya dirikan di Kabupaten Tenggamus supaya pemuda Pancasila berdiri mandiri. Nah, harapan kita, kalaupun Pak Haji Saleh terpilih, harapan kita ke depan bersinergi dengan masyarakat dan pemuda Pancasila juga ikut di dalam itu untuk pembangunan di Kabupaten Tenggamus, setidaknya kontrol sosial. Apapun pembangunan sesuai dengan RAP dan anggaran yang ada, RAP-nya itu harus dipasang. Kalaupun selama ini di Kabupaten Tenggamus yang ada RAP siluman. Jadi dalam arti kata, untuk ke depan ini kita harus transparan. Jadi untuk ke depan dari pemuda Pancasila sendiri, saya akan minta untuk orang nomor 1 di Kabupaten Tenggamus untuk kerjasama untuk kedepannya, untuk transparan dengan masyarakat. Sangat siap. Bagaimana rekan-rekan? Siap. Jalan lurus. Ya. Siapa Bupati Tanggamus? Haji Saleh Asnawi. Bupati mana? Tanggamus. Aang, salah satu pengurus Ormas Pemuda Pancasila, senada dengan Ketua Ormas Pemuda Pancasila, beliau menyatakan, kalau Pemuda Pancasila itu kan organisasi independen sebenarnya, tapi sebagai warga negara kita memilih hak yang sama dengan rakyat yang lain di Indonesia ini. Jadi kita punya hak politik gitu. Nah, kehadiran Pemuda Pancasila dengan jalan lurus adalah satu sumber sinergi yang sama, karena beliau Haji Muhammad Saleh Asnawi itu adalah Dewan Pakar dari Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus. Jadi sudah menjadi sebuah kewajaran anggota Pemuda Pancasila se-Kabupaten Tenggamus tegak lurus untuk mendukung dan memenangkan Haji Saleh Asnawi di Kabupaten Tenggamus untuk Bupati 2024-2029 mendatang. Jadi sebagai seluruh insan Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Tenggamus, seluruh lapisan jajaran sampai ke ranting sampai ke anggota, bergerak bersama kita, bersatu kita untuk memenangkan Haji Muhammad Saleh Asnawi sebagai Bupati Kabupaten Tenggamus ke depan. Jadi bukan masalah independen atau tidaknya, tapi berbicara tentang hak sebagai warga negara yang memiliki hak hukum berpolitik untuk menyampaikan keterpilihannya. Tapi tentang masalah Pemuda Pancasila berada dalam satu garis dengan Haji Saleh Asnawi, jangan pernah diragukan lagi. Kalau ada yang iri, itu mereka berarti dengki. Kalau ada yang iri, berarti mereka nggak mau dan tidak bisa merangkul Pemuda Pancasila. Karena Pemuda Pancasila Kabupaten Tenggamus satu suara untuk Muhammad Saleh Asnawi, Bupati 2029. Kalau kita bicara Pemuda Pancasila itu satu komando, Mbak, tegak lurus terhadap aturan sesuai dengan ADART. Artinya solid ya Bang? Insya Allah solid, karena organisasi Pemuda Pancasila ini bukan organisasi abal-abal yang baru lahir kemarin sore, tapi sudah lama. Kalau Pemuda Pancasila ini berdasarkan sejarah menjadikan partai, mungkin lebih besar daripada partai yang ada sekarang. Gitu. Setuju ya? Oke, salam Tenggamus Maju bersama Saleh Asnawi. Dari Tenggamus, tim Booming TV mengabarkan. Demikian berita kami hari ini. Saya Siska Priani beserta kru Booming TV melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.